Benar Tuhan, apa yang menjadi pujian kami yang sudah kami dengarkan dan juga kami ikut bernyanyi. Bahwa Engkau benar-benar satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah iman kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, walaupun melalui rintangan dan hambatan, kami mohon kiranya tangan Tuhan yang terus memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami sesuai dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat malam semua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa kita yang hadir ya. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan di dalam kitab Hakim-Hakim sesuai dengan eh, pasal-pasal yang dibahas di hari Minggu. Ya, tentunya di luar yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan ya. Nah, saya rindu menyampaikan satu, bisa kelihatan ya? Belum, Mbak. Ya, Masih bisa loading. kelihatan? Masih loading. Oh, belum. Sudah, Oh, Pak. masih loading. Sudah, Pak. Ya, oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sesuai Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, coba kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan atau terjemahan lain generasi yang lain atau yang baru yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka, yaitu generasi lain atau generasi baru tadi, menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Amin. Nah, saudara, kalau boleh ditanya, pernahkah kita sakit hati? Lalu perasaan kita bagaimana ketika hati kita disakiti? Lalu kenapa kita kok bisa sakit hati? Ya jawabannya karena kita punya hati toh, saudara. Nah, tentunya melalui perkataan orang kita bisa sakit hati, karena perbuatan orang lain kita juga bisa sakit hati. Bahkan di dalam konteks kehidupan bergereja, berjemaat, di dalam pelayanan, ya kadang-kadang kita juga merasakan yang namanya sakit hati, tersinggung, marah, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga pernah dimarahi orang, katakanlah, ya, ditegur dengan keras, ya, tapi negurnya nggak empat mata, tapi di hadapan banyak orang, wah, hati kita luka, saudara, hati kita sakit, ya, perkataan orang seperti pisau yang tajam, ya, seperti pedang yang sangat tajam, yang itu menusuk hati kita dan kita merasakan sakit hati begitu rupa. Nah, akibatnya apa? Ketika orang itu sakit hati, ya pasti ada yang melakukan, ya sebenarnya nggak boleh dicontoh, tapi itu sulit, ya pasti meninggalkan apa pertemanan itu katakanlah atau persekutuan itu, bisa jadi sudah tidak mau datang beribadah bahkan melayani ya saudara, karena kita merasakan sakit hati. Nah, kita bisa bayangkan ayat-ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan hati Tuhan itu sakit, saudara, ya, hati Tuhan itu sakit. Nah, Tuhan itu juga satu pribadi yang punya perasaan juga ya saudara, punya, digambarkan ya hatinya disakiti berarti punya perasaan yang benar-benar menyakitkan. Ketika apa? Dari ayat ini kita baca ya, ketika mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain. Nah, Allah lainnya itu apa? Baal dan para Asitoret. Ini dewa-dewa bangsa Kanaan ya, saudara. Nah, tadi firman Tuhan sudah dijelaskan kenapa mereka kok meninggalkan Tuhan dan akhirnya percaya kepada Allah-Allah lain. Ya, mereka berpikir Tuhan yang benar itu lama bisa jadi mengabulkan doa.
Betul ya? Orang kan kadang ingin cepat, instan, semua jawaban doa yang dipanjatkan. Nah, para Baal, Asitoret atau dewa-dewa ya berhala-berhala itu bisa menjanjikan jawaban doa yang instan, yang cepat. Ya, nah ini yang membuat Tuhan sakit hati. Nah, berkali-kali, saudara, kita melihat ya bangsa Israel itu memang terus melakukan siklus ya, mengulangi siklus, boleh dikatakan siklus dosa. Di pasal pertama saya sudah menyampaikan, lalu minggu berikutnya Pak Dana Ronda menyampaikan, Pak Moses juga menyampaikan, firman Tuhan tadi pagi juga disinggung tentang siklus ya, saudara. Terus kehidupan yang berputar. Nah, tadi dikatakan berdosa, ya bangsa Israel berdosa, ya kalau saudara lihat di situ berdosanya apa? Ya meninggalkan Tuhan tadi, menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Nah, setelah itu Tuhan hukum. Kalau kita lihat, Tuhan hukum melalui bangsa-bangsa lain yang menindas mereka. Nah, ketika mereka ditindas, mereka berteriak, ya, mengerang, merintih, berseru kepada Tuhan. Bahasa sederhananya, Tuhan tolonglah. Tidak kuat menghadapi ya masalah ini, ya kira-kira begitu sederhananya. Dan apa yang terjadi ketika bangsa itu berteriak, ya berdoa memohon campur tangan Tuhan. Tuhan mendengar. Dikatakan Tuhan membangkitkan hakim. Ya, saudara, Tuhan membangkitkan hakim. Seperti tadi, itu hakim yang pertama, Otniel dipilih Tuhan untuk menghakimi mereka. Nanti Ehud, saya sampaikan minggu depan, dikatakan Ehud itu menyelamatkan mereka, saudara. Nah, Tuhan bangkitkan hakim sebagai bukti kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Nah, setelah itu apa? Kita lihat bangsa Israel akhirnya bertobat dan dapat mengalahkan musuh dengan kekuatan Tuhan. Dan setelah itu apa, saudara? Ini kehidupan yang benar-benar diharapkan ya, damai, nyaman, bahkan bisa melayani Tuhan. Wah, puji Tuhan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Hakim tidak selamanya hidup. Firman Tuhan mengatakan setelah hakim itu mati, ya, nah orang Israel melakukan dosa apa? Kembali melakukan dosa. Yaitu dosa apa? Menyembah berhala. Bahkan di pasal 2 kitab Hakim-Hakim kalau saudara baca keseluruhan, melakukan dosanya itu lebih jahat dari generasi berikutnya, sebelumnya. Ya, mereka melakukan lebih jahat dari generasi sebelumnya, saudara. Makanya ini yang dikatakan tadi, hati Tuhan benar-benar sangat sakit. Ya, jadi kita lihat siklusnya seperti ini. Orang percaya masa kini hendaknya belajar dari bangsa Israel dan era hakim-hakim yang terus berputar dalam siklus hidup atau siklus dosa lah sebenarnya. Yaitu apa? Kemurtatan, penyembahan berhala, lalu dihukum Tuhan, mereka menderita, lalu mereka berdoa, Tuhan bebaskan, Tuhan tolong, dan akhirnya Tuhan pulihkan. Kehidupan yang terus berputar-putar ya, saudara. Kapan nyampainya ini kalau terus berputar-berputar ya, saudara? Nah, berbicara generasi, ya saudara, ini generasi dari tahun ke tahun. Generasi saya itu generasi X ya, saudara. Papa mama saya ya generasi itu ya boomer di situ. Nah, kemudian saudara tahun 80-an generasi Y atau milenial, nah ada generasi Y juga nanti boleh ditambahkan. Kemudian generasi Z, nah yang lahir tahun 95 ya, tahun 2000 mungkin saudara ya ada di situ. Dan setelah itu generasi Alpha. Nah ini anak-anaknya Gracia ya, generasi itu anaknya Bu Mei juga generasi Alpha. Jadi lahir langsung sekolah atau pegang handphone kayaknya. Jadi langsung pinter ini di sini ya saudara. Nah generasi Z katakanlah, nah ini sampai dikatakan minggir minggir ya, generasi milenial. Saatnya generasi Z beraksi. Dalam beberapa waktu ke depan, sepertiga angkatan kerja adalah generasi Z, ya. Nah, kurang lebih yang lahir tahun 90 ya, sampai tahun 2000-an. Nah, karakteristiknya apa? Wah, ini memang luar biasa generasi Z itu ya, saudara. Ya, saya kutip di situ, ingin pemerintah fokus pada stabilitas ekonomi dan kualitas pendidikan. Ya, memang mereka pinter-pinter semua, ya. Jadi ini menjadi penekanan. Lalu yang kedua apa? Mencari uang bermodal kreativitas dan media sosial. Jadi anak-anak sekarang ini pinter cari duit. Ya, istilahnya ngonten gitu ya, saudara. Atau ngejob. Wah, luar biasa. Ya, orang tua ya bersyukurlah nggak dimintain terus uang sama anak-anak generasi Z ya, saudara.
Ya, mencari uang bermodal kreativitas media sosial, online, wah itu luar biasa. Terus ya ini enggan terikat jam kerja, ya enggak mau. Masuk jam 9 pulang jam 5 sore, kayak apa saja ya, maunya di luar itu. Kemudian apa? Ingin bekerjanya jauh jauh dari kantor. Makanya sekolah, kelasnya juga ya outing class itu ya, saudara, kelasnya juga di luar. Kalau bisa kerja di luar jam kantor, coba lihat kafe-kafe itu ya dikasih free wifi terus apalagi ada monitor juga ketika saya apa masuk kafe itu waduh berarti kafe sekarang ini bukan hanya tempat makan tempat minum ya saudara tapi tempat bekerja ya bisa berjam-jam di sana betul ya saudara mungkin saudara juga lakukan itu ya jadi nggak mau di kantor ya karena dikerjakan dimanapun itu bisa tapi ya ini yang kita agak sedih. Peduli pada inklusivitas dan keadilan sosial seperti hak LGBT serta legalisasi pernikahan sesama jenis. Ya karena ini kan hak apa manusia, hak asasi manusia. Jadi orang mau melakukan itu ya bertentangan dengan hukum norma, apalagi bertentangan dengan apa firman Tuhan sebagai pedoman hidup orang beragama. Ya mungkin ini sudah dikesampingkan ya, saudara. Kemarin murid saya bercerita ada apa ya hamba Tuhan yang apa pernikahan sejenis atau apa gitu ya. Ya aneh-aneh ya saudara-saudara. Ya. Nah di samping kondisi yang begini ya satu sisi boleh saya simpulkan ya pinter. Jadi anak-anak itu kalau di kelas ya kalau kuliahan itu ya mungkin tidak perhatikan dosennya, saudara. Makanya saya mengajarnya juga saya ubah ya. Dalam arti ini beda ya murid saya dulu sampai sama sekarang gitu ya saudara jadi pegangannya ya sudah gadget masing-masing ya saudara mungkin dosennya juga dianggap seperti radio rusak juga ya malah nggak dianggap saudara ya memang belajarnya begitu ya belajarnya begitu tapi mereka berkata, ya aku ngerti kok Pak yang disampaikan, wah luar biasa. Jadi ketika diberi pertanyaan, mereka langsung klik aja cari di ChatGPT atau ya Google ya cari apa saja, mereka bisa menjawab. Nah itu positifnya. Tapi negatifnya ada orang yang berkata rapuh. Mereka tidak boleh stres, apalagi sampai depresi. Nah kalau itu terjadi, mereka bisa nekat, saudara. Ya kita mendengarkan berita sebulan ya terakhir ini ada dua mahasiswa atau saudara yang meninggal dengan mengenaskan ya di dua kampus yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalian generasi ini ya, generasi ini. Nah, coba lihat ini. Ya, ini kan seusia anaknya Gracia sama anaknya Bu Mei ini ya. Coba kayak begini nih ya, saudara. Ya, generasi sekarang begini sudah nggak ada ngobrol ya, main sendiri-sendiri, makanya mata cepat rusak ya, saudara, karena kebanyakan seperti ini. Nah, saya ingat Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, kalau boleh dikatakan generasi lain atau generasi baru tadi atau generasi sekarang. Menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita boleh melihat mendidik orang muda, generasi baru, generasi lain, saudara-saudara, tanggung jawab siapa? Ya kembali orang tua. Ya saudara, kita baca Hakim-Hakim 2, zaman Yosua itu orang Israel sudah punya tekad. Ya, tekad apa? Kami hanya beribadah kepada Tuhan. Kami dan seisi rumah. Itu Yosua memberi contoh ya di pasal-pasal terakhir. Dikutip juga di pasal 1, pasal 2 di awal itu. Jadi orang Israel zaman Yosua dan sesudahnya mereka benar-benar masih beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara baca di situ. Tetapi setelah Yosua mati, tua-tua seangkatan Yosua mati, perhatikan orang Israel sudah tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya yang salah siapa? Saudara. Ya pasti orang tua yang salah. Ya, karena di dalam hukum Taurat orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya terus-menerus, yaitu firman Tuhan terus-menerus. Kalau saudara ya perhatikan di situ terus-menerus diajarkan berulang-ulang. Nah, kalau generasi berikutnya anak-anak itu tidak mengerti Tuhan, saudara, mengerti firman, ya pasti orang tua yang salah. Ya, karena kesibukan dan lain sebagainya sehingga melupakan tanggung jawab itu. Ya, atau yang kedua, gereja. Gereja juga jadi salah kalau
tidak mengajarkan jemaat, terutama pemuda dan anak-anak sekolah minggu untuk belajar ya, mengajarkan firman, saudara, nanti bagaimana ke depannya? Gitu ya. Atau sekolah juga. Nah, ini punya tanggung jawab, punya peran yang sangat besar. Jadi saya kadang merenung, wah mendidik anak-anak zaman sekarang ini generasi Z itu tadi atau Alpha ya, itu lebih sulit, saudara-saudara. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, generasi lain generasi baru. Dan akhirnya apa, saudara? Ini hal-hal yang kita renungkan bersama-sama ya. Tadi ayat 10 dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi siapa yang salah ketika ada anak yang tidak mengenal Tuhan? Ya, orang tuanya, gereja, sekolah, dalam hal ini sekolah minggu, atau kalau masuk ke sekolah Kristen, ya sekolah Kristen, atau anak itu sendiri. Nah, karena pergaulan, ya kalau mereka di sekolah, kita kan tidak tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak itu. Kemudian yang kedua apa? Nah, karena tidak mengenal Tuhan, ini ada hubungannya dengan perbuatan Tuhan, karya Tuhan. Sehingga anak-anak masa kini, kalau saudara lihat, ya tidak bisa menikmati Tuhan. Kenapa? Karena semuanya serba mudah, cepat, ya didapat. Ya, jadi kalau berpikir sekarang bertuhan itu masih perlu ya itu kalau zaman yang lama-lama ya generasi saya atau sebelumnya ya mungkin bertuhan itu luar biasa yang utama. Tapi coba saudara ke depan katakanlah apa masih perlu percaya kepada Tuhan? Apa masih perlu beragama itu? Nah, itu pertanyaannya ya. Kan sudah viral juga kan kalau negara-negara yang memang agama atau Tuhan tidak terlalu ditekankan, ya, saudara, coba kalau ditanya mengenal Tuhan Yesus, siapa itu nggak kenal, gitu ya, saudara. Percaya enggak juga, gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan tempat kami tidak memprioritaskan agama, tidak memprioritaskan Tuhan. Ya, ini seperti di China ya, saudara. Karena itu ada mahasiswa Chinese yang diwawancarai begitu. Ya, jadi negara kami itu tidak mengutamakan Tuhan atau beragama jadi prioritas. Tapi yang saya heran itu justru negara-negara yang tidak memprioritaskan Tuhan atau agama sebagai bagian yang utama dalam aspek kehidupannya, justru aman nggak, saudara-saudara? Aman kan? Ya, tingkat kejahatan itu benar-benar rendah, bahkan barang hilang, barang tertinggal pun nggak hilang, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengaku bertuhan kayak negara kita, coba barang saudara ketinggalan tuh kira-kira hilang apa enggak? Bahkan ada eksperimen ya, ditinggal di food court begitu tasnya, lalu ditinggal berapa jam, kemudian berapa 3 atau 4 5 jam, habis itu kembali barang itu tetap ada, tidak bergerak ya sedikit pun dari tempatnya. Nah, itu kan aneh ya saudara-saudara ya. Justru yang tidak bertuhan, tidak beragama, justru kondisi masyarakatnya seperti itu saudara. Tapi yang beragama atau bertuhan kok malah kacau. Ya, dosanya, kejahatannya luar biasa, korupsinya tinggi juga. Nah, kenapa? Sebenarnya jawabannya ya sebenarnya tidak mengenal Tuhan yang disembah, Tuhan yang diyakini, Tuhan yang dipercaya itu sebenarnya. Sehingga tidak menikmati karya Tuhan. Nah, akibatnya apa? Ayat 11, menyembah berhala. Ya, maunya yang instan, yang cepat itu tadi. Nah, jadi apa berhala masa kini? Yang lalu pernah saya sampaikan ya, Charles Spurgeon itu mengatakan apapun yang menjadi sandaran seseorang ya, itu sudah menjadi Allahnya. Apapun yang menguasai pikirannya itu sudah menjadi Allahnya. Apapun yang mengatur perasaannya sudah menjadi Allahnya. Apapun yang menjadi tujuan utama kesenangannya, ya itulah Allahnya, itulah Tuhannya. Jadi saudara-saudara kita boleh merenungkan apa yang menjadi sandaran kita. Ya, materi kah ya atau selain Tuhan Alkitab Tuhan yang kita kenal ya kita sudah menyembah berhala sebenarnya yang menguasai pikiran kita ya saudara kita bisa senang ya nyaman ya perasaan kita justru di mana katakanlah tidak di rumah Tuhan wah ini gawat ya karena di gereja malah pikiran kalut ya perasaan juga nggak tenang oh ini kan bahaya saudara ya jangan-jangan gereja itu tidak menyembah Tuhan yang benar ya bisa jadi Tuhan yang lain. Apapun yang menjadi tujuan utama kesenangan kita, selain Tuhan, kita sudah menyembah berhala. Kita sudah punya masa Allah masa kini, dan kita tadi berkata menyakiti hati Tuhan. Dan akibatnya apa, saudara? Ayat yang ke-12, mereka meninggalkan Tuhan. Adakah semangat untuk beribadah?
Adakah semangat untuk melayani Tuhan? Ya, karena jodoh bisa meninggalkan Tuhan. Ya, karena kekayaan bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, murid saya yang gembala di daerah-daerah itu persoalannya di sana. Ya, persoalannya di sana. Ketika dapat jodoh tidak seiman, hilang, saudara, hilang. Akhirnya kaum mudanya berkurang. Ya, masalahnya hanya satu itu yang paling banyak terjadi katanya, saudara, yaitu dapat jodoh tidak seiman, akhirnya mau, ya kenapa mau? Yaitu tidak sabar. Umur sudah 30 jalan-jalan katakanlah, ya sudah mumpung ada Arjuna yang melamar, ya akhirnya dia ikut. Nah, coba lihat saudara, generasi sekarang seperti itu. Ya, akhirnya mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Siapa Allahnya? Ya ini, ya alat-alat yang kita pakai, yang kita pegang ini. Ingat, semuanya itu ya alat. Berarti namanya alat ya bergantung tangan yang menggunakannya kan. Bergantung tangan kita yang menggunakannya. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh alat itu. Kita yang harus menguasai alat-alat itu. Dan akibatnya apa bagian terakhir? 12 tadi, menyakiti hati Tuhan. Dan yang kedua, coba kita baca ayat terakhir, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-17. Silakan seorang boleh membaca Hakim 2 ayat 17. Hakim-hakim Ya, 2 ayat silakan. 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dan dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ya, makasih kadang. Jadi sudah lihat, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Jadi tidak peduli dengan pemimpin. Ya, gambar terakhir tadi itu apa? Kalau saudara eh, bisa ingat ya, antara bos sama karyawan, betul ya? Bosnya sampai tunjukkan jam. Ya, berarti sang karyawan tadi datangnya terlambat. Ketika ditegur, ya mereka nggak peduli. Mungkin alasannya begini, ini jam berapa ini? Itu kan jam kantor, jam saya belum sekian kok. Nah, mungkin gitu ya. Jam kantor sudah jam 9 lebih, tapi jamku masih jam 8 umpamanya. Jadi nggak ada apa ya istilahnya hormatnya begitu ya, saudara. Yang mungkin nggak semua, ya tapi ada orang-orang yang jenis begitu ya, saudara. Nggak peduli dengan pimpinan, nggak peduli dengan atasan. Nah itulah generasi Z, generasi sekarang. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan tanggung jawab kita semua. Kalau orang tua ya perhatikan anak-anak, kalau guru-guru perhatikan murid-murid, lalu saudara sendiri yang sebagai anak, sebagai murid, hormatilah sang pemimpin. Ya baik itu di kelas guru, di kantor ya pimpinan kita, di rumah orang tua kita, teristimewa kita harus menghormati Tuhan yang adalah pencipta kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat renungan firman-Mu, kiranya boleh menolong kami. Masa hidup kami, Tuhan, merupakan generasi yang sekarang, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tantangan, kesulitan yang ada di depan kami, bahkan yang kami alami, kiranya Tuhan boleh menolong kami tetap mengingat Tuhan dan karya-Mu terus ada dalam hidup kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.